Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Kali ini kita akan belajar tentang kehidupan sosial Mendayu melalui musik tradisional. Nah, kita akan belajar tentang fungsi-fungsi musik tradisional itu. Sebenarnya fungsi musik tradisional itu udah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pada modul 1. Tapi kita akan bahas lagi. Yang pertama, itu berfungsi sebagai sarana upacara adat budaya ritual. Nah, pada daerah-daerah tertentu itu biasanya melakukan suatu upacara adat budaya ritual. Biasanya di Bali atau di Jawa juga ada, itu biasanya diiringi dengan musik tradisional. Tuh. Kemudian ada juga untuk mengiringi tarian sebagai pengiring tarian. Pada pertunjukan-pertunjukan tarian tradisional itu biasanya menggunakan iringan musik tradisional juga, seperti gamelan dan yang lain-lain. Fungsi yang lainnya yaitu sebagai sarana hiburan. Pada modul 1 itu dilakukan oleh individu. Nah, kalau di sini itu dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok gitu. Di sini itu menggunakan angklung. Kalau individu seperti contohnya itu solo rebab tuh. Jadi bermain rebab sendirian. Kalau angklung ini digunakan bersama-sama karena angklung itu memiliki nada-nadanya sendiri-sendiri. Setiap angklung itu memiliki nada berbeda-beda. Jadi harus dilakukan secara berkelompok. Tuh. Kemudian ada juga sebagai sarana komunikasi. Misalnya pada ini kentongan. Jadi kentongan itu digunakan untuk sarana komunikasi. Misalnya untuk pukul 1 itu jika diketuk 1 kali itu menunjukkan informasi apa, 2 kali menunjukkan mungkin ada pencurian atau kemalingan tuh. Oke, next kita ke fungsi yang lainnya, yaitu sebagai sarana pengungkapan diri. Tuh. Misalnya seperti tadi pengungkapan diri itu mengekspresikan diri dengan bermain musik gitu. Kemudian sarana ekonomi. Jadi musik tradisional ini juga bisa digunakan sebagai sarana ekonomi. Kita dapat menghasilkan uang dari musik tradisional seperti itu. Oke. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai sarana pendidikan. Nah, biasanya di satuan pendidikan itu uh, menyediakan seperti ekstrakurikuler, karawitan, atau yang lain-lain yang berhubungan dengan musik tradisional gitu. Nah, ini juga merupakan uh, suatu pendidikan budaya tuh pada sekolah-sekolah. Misalnya sejak SD itu sudah diberikan pendidikan budaya, musik tradisional dan juga tari atau yang lain-lain. Kemudian ada juga sebagai sarana musikalisasi syair. Jadi musik tradisional itu bisa digunakan untuk iringan ketika ada penyair yang sedang bersyair gitu. Jadi namanya adalah musikalisasi syair. Fungsi alat musik yang pertama melodi itu bertugas memperdengarkan nada-nada suatu lagu. Kemudian ritme itu bertugas mengatur kecepatan melodi seperti gendang. Harmoni itu berfungsi untuk menyelaraskan beberapa unsur bunyi dalam satu kepaduan dengan cara melengkapi unsur bunyi dengan kekhasannya. Next, fungsi sosial musik tradisional. Fungsi sosial musik tradisional yang pertama adalah memberikan hiburan yang menenteramkan. Jadi dengan musik tradisional kita dapat terhibur dan membuat hati kita atau suasana kita menjadi lebih tentram. Yang kedua, menambah pendapatan ekonomis. Jadi dari musik tradisional itu kita dapat menambah pendapatan ekonomis. Yang ketiga, mungkin bisa melalui pagelaran atau pertunjukan musik tradisional gitu. Kemudian yang ketiga, membangun interaksi sosial. Misalnya seperti angklung tadi. Angklung itu kan tidak bisa dimainkan jika hanya seorang diri, karena angklung itu memiliki nada-nadanya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu,
itu mendorong kita untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk bisa memainkan alat musik itu. Jadi terbangunlah interaksi sosial antara individu. Yang keempat, memberikan pengakuan dan penghargaan. Yang kelima, meneguhkan ikatan kebersamaan. Yang keenam, merawat dan mengembangkan jati diri. Yang ketujuh, menularkan kecakapan dan mewarisi nilai-nilai. Yang kedelapan, mengurangi dan meredakan tegangan sosial. Nah, jadi kan musik tradisional itu kan memberikan hiburan yang menenteramkan, jadi akan mengurangi dan meredakan tegangan sosial. Kemudian yang kesembilan, menyampaikan kritik membangun secara sopan dan indah. Nah, untuk fungsi alat musik secara sosial itu digunakan secara simbolik. Alat musik yang berbeda bentuk, bunyi nada dan cara menggunakannya menjadi simbol kehidupan bagi masyarakat gitu. Nah, warga masyarakat itu kan memiliki berbeda-beda karakternya, potensi dan perannya. Perbedaan-perbedaan itu dikelola dengan benar akan menjadi kekuatan dan keindahan kehidupan masyarakat. Nah, pada kenyataannya, jarang ada orang ahli dalam segala macam alat musik tradisional ya khususnya. Nah, umumnya seseorang hanya menguasai satu atau dua alat musik saja. Agar semua alat musik itu bisa digunakan secara utuh, maka memerlukan kerukunan antar pemain musik tradisional. Demi memainkan musik tradisional bersama secara utuh, kerukunan antar warga masyarakat itu perlu dijaga. Nah, secara tidak langsung, alat musik tradisional itu membantu menjaga kedamaian dan kerukunan antar masyarakat. Seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, warga belajar dapat mempelajari materi-materi ini lagi, kemudian dapat mengerjakan asesmen di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah warga belajar.